Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arjun Syuhada dengan NIM 043 akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu mengenai analisis regresi linear berganda untuk memprediksi capture rate Pokemon. Jadi ada 4 materi utama yang akan saya bahas, yaitu mengenai dataset dan variabel, metodologi, regresi, dan evaluasi model. Sebelum itu kita akan membahas mengenai latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan. Yaitu dalam permainan Pokemon, capture rate merupakan parameter penting yang menentukan tingkat kesulitan penangkapan suatu Pokemon. Di sisi lain, setiap Pokemon memiliki statistik pertarungan seperti HP, Attack, dan Defense yang mempresentasikan kekuatan bertarungnya. Namun, hubungan antara statistik pertarungan tersebut dengan tingkat kesulitan penangkapan belum banyak dianalisis secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh statistik pertarungan terhadap nilai capture rate Pokemon. Selanjutnya yaitu dataset dan variabel. Di sini dataset saya bernama Pokemon Clustering Based on Stats and Capture Rate, bersumber dari Kaggle dengan jumlah 800 baris dan 41 kolom. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama targetnya yaitu capture rate atau tingkat penangkapan. Kedua itu pada predictor ada HP, attack, SP attack, defense, speed, dan SP defense. Masuk ke metodologi, di sini ada beberapa tahap-tahap yang dilakukan. Yang pertama yaitu exploratory data analysis. Di sini untuk memahami karakteristik dan distribusi data yang digunakan. Selanjutnya itu pembersihan data atau data cleaning dan pre-processing. Di sini menyiapkan data agar layak digunakan dalam model seperti menghapus data-data anomali atau data-data yang hilang. Selanjutnya itu membagi data untuk 80% training dan 20% testing. Ini digunakan untuk menghindari bias dan menguji kemampuan generalisasi model. Selanjutnya itu regresi linear berganda untuk membangun model hubungan antara statistik pertarungan dan capture rate. Dan yang terakhir yaitu evaluasi model untuk menilai kinerja model menggunakan metrik statistik. Nah, ini adalah hasil EDA-nya. Yang pertama yaitu histogram. Dalam bentuk histogram ini kita dapat melihat bahwa nilai histogramnya itu termasuk skewed right dengan nilai 0,83 atau miring ke kanan. Nah, untuk outliernya ini di sini terdapat banyak outlier yang mempresentasikan variasi alami bukan anomali data. Jadi tidak ada yang dihapus data-data ini karena ini merupakan data sesungguhnya dari statistik Pokemon tersebut. Selanjutnya yaitu ada heatmaps. Di sini heatmaps-nya sendiri hubungan antara capture rate dengan variabel-variabel numerik lainnya itu menunjukkan nilai negatif atau setiap peningkatan untuk nilai-nilai variabel tadi itu menyebabkan turunnya nilai capture rate atau semakin sulitnya ditangkap Pokemon tersebut. Sedangkan pada uji linear ini hubungan antara capture rate dengan setiap variabel numerik yang kita gunakan seperti attack, HP, defense, dan lain-lainnya. Di sini hubungannya itu terlihat banyak sebaran-sebaran yang tidak menempel ke garis merah tersebut. Namun ini menunjukkan bahwa asumsi linearitas secara umum terpenuhi, meskipun terdapat variasi yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan oleh model linear, terutama pada nilai ekstrim capture rate. Nah, lalu di sini terdapat regresi.
Pertama, interpretasi koefisien yang didapatkan yaitu HP minus 0,607937. Seluruhnya ini mendapatkan nilai minus. Ada attack minus 0,4, defense 0,41, SP attack minus 0,37, SP defense minus 0,49, speed minus 0,44. Sehingga didapatkan model regresi dengan capture rate sama dengan 296,4805 dikurangi 0,6 dikali HP minus 0,4 dikali attack minus 0,4 dikali defense minus 0,3 dikali SP attack minus 0,49 dikali SP defense dan minus 0,4 dikali speed. 296,4805 ini merupakan nilai interpretasi koefisiennya atau nilai alfanya, sehingga seluruh variabel independen memiliki koefisien regresi bernilai negatif. Variabel HP merupakan faktor yang paling dominan, diikuti oleh SP defense dan speed yang juga berpengaruh signifikan terhadap penurunan capture rate. Masuk ke evaluasi model. Yang pertama di sini ada MAE atau mean absolute error, nilainya yaitu 40,37. Ada mean squared error atau MSE, nilainya 2943,0846. Ada root mean square error, nilainya 54,2502 dan koefisien determinasi atau R kuadrat dari testing yaitu 0,49. Ini berarti menunjukkan nilai koefisien determinasi yang sebesar 0,49 ini menunjukkan bahwa sekitar 49,95% variasi capture rate dapat dijelaskan oleh variabel status pertarungan Pokemon, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti tipe elemen Pokemon, generasi Pokemon, maupun kelangkaan Pokemon seperti Pokemon itu legendaris atau tidak. Regresi tadi itu digunakan untuk membangun model hubungan antara variabel, sedangkan evaluasi model ini digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi tersebut dalam memprediksi data dan menjelaskan variabel-variabel target. Nah, ini adalah visualisasi antara nilai aktual dan prediksi capture rate. Sebagian besar titik data bergerak searah dengan garis tren. Model berhasil menangkap pola hubungan umum antara variabel prediktor dan capture rate. Prediksi model tidak acak. Terdapat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Beberapa titik tidak tepat berada di garis ideal Y sama dengan X. Di sini banyak sebaran-sebarannya, terutama di setelah nilai angka 200 ini. Terdapat deviasi prediksi akibat faktor lain di luar model. Pada visualisasi scatter plot ini, sebagian besar tadi titik data bergerak searah dengan garis tren. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu menangkap pola hubungan umum antara variabel prediktor dan capture rate. Meskipun demikian, masih terdapat deviasi pada beberapa titik yang menandakan keterbatasan model. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa statistik fisik pertarungan Pokemon cukup berpengaruh terhadap tingkat kesulitan penangkapan Pokemon itu sendiri atau capture rate. Status pertarungan Pokemon berpengaruh negatif terhadap tingkat kesulitan penangkapan atau capture rate. Jadi setiap naiknya HP attack, defense, SP attack, SP defense dan speed ini, jika nilainya naik maka capture rate akan turun atau semakin sulit ditangkap. HP merupakan variabel paling dominan, diikuti oleh SP defense dan speed. Di sini nilai HP paling tinggi yaitu 0,6, diikuti dengan nilai SP defense yaitu 0,49 dan speed 0,449816.
Semakin tinggi statistik suatu Pokemon, maka semakin rendah nilai capture rate yang dimilikinya sehingga Pokemon tersebut semakin sulit ditangkap. Model regresi ini mampu menjelaskan 49,95% variasi capture rate, sedangkan sisanya yaitu sekitar 50,05% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, misalnya seperti variabel tipe elemen yang dimiliki Pokemon dan jenis Pokemon serta generasi Pokemon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.